وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah muliakan pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, yang mana majelis ilmu itu keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hewan-hewan yang ada di lautan pun mendoakan agar supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu. Pun juga para malaikatnya eh, para malaikatnya bersama kita, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah menghimpun suatu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diberikan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilimpahkan kerahmatan, dilimpahkan rahmatnya Allah, wa haffathumul malaikah, dinaungi para malaikat. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita belajar sambil via online, insya Allah tidak mengurangi pahala yang kita dapatkan. Wa haffathumul malaikah. Wa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, Pak Abdur Rahim dan Bu Musalimah, kemudian Ustadz Hafid, Ibu Ifa, Ibu Nur Alimah, kemudian Kak Ajun, Ustadzah Lulu, kemudian Oppo. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan kali ini di ngaji umroh yang kesekian kalinya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melaksanakan manasik online terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan melaksanakan manasik offline secara offline di kantor PT Hana Mitra Wisata, yang akan dilaksanakan di hari Ahad besok Bapak Ibu, besok lusa ya. Insya Allah jenengan yang bisa hadir silahkan ke kantor PT Hana Mitra Wisata. Kita akan melaksanakan manasik offline. Insya Allah ada beberapa pemateri, dan selain kita belajar materi, nanti juga dijelaskan teknisnya oleh Ustadz Ajun, dijelaskan juga nanti motivasi umrohnya oleh Ustadz Ali, pun juga nanti ada sambutan dari PT Hana Mitra Wisata. Kemudian nanti juga ada pemateri fikih yang insya Allah kami akan mengisi, dan juga prakteknya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini itu ibaratnya kalau olahraga Bapak Ibu, pemanasan. Nah, ini itu pemanasannya dulu Bapak Ibu, mohon izin. Nah, sebelum kita ke materi inti Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini judul yang kita gunakan seperti biasanya yaitu panduan praktis manasik umroh jamaah umroh Hana Tour and Travel. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar 3 yang berkaitan dengan umroh. Jadi umroh itu ada 3 Bapak Ibu. Ada syarat umroh, kemudian rukun umroh, kemudian wajib umroh. Nah, ketiga-tiganya ini ada perbedaannya. Syarat umroh itu suatu pekerjaan yang wajib dilakukan tetapi bukan bagian dari umroh. Kalau nggak dikerjakan maka efeknya adalah umrohnya tidak sah. Sedangkan rukun umroh yaitu dia termasuk bagian dari umroh, wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan tidak sah. Kemudian ada wajib umroh. Wajib umroh itu wajib dikerjakan juga Bapak Ibu. Kalaupun ditinggalkan tidak membuat umrohnya tidak sah, tetap sah, tapi nanti kena denda.
Dendanya apa saja nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan pelajari yang pertama dulu Bapak Ibu, syarat umroh. Yang pertama adalah muslim, beragama muslim. Jadi kalau non-muslim tidak diwajibkan umroh, pun juga tidak sah kalau dia umroh, ya. Tidak diwajibkan umroh pun kalau dia umroh tidak dianggap sah. Harus masuk Islam dulu baru dianggap sah. Kemudian mukallaf sudah akil balik, ya. Kemudian hur merdeka bukan budak. Kemudian istitoah kemampuan, baik mampu secara materi maupun mampu secara tenaga. Makanya kalau mampu secara materi saja, tenaganya nggak mampu, tidak diwajibkan umroh. Begitu pula sebaliknya, mampu secara tenaga, nggak mampu secara materi juga tidak diwajibkan umroh. Karena Rasulullah itu, karena dalam Al-Quran itu disebutkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji maupun umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, baik haji maupun umroh hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Kemudian Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di sesi terakhir kita akan buka sharing sesi tanya jawab nggih. Rukun umroh, niat atau berihram. Yang pertama adalah niat atau berihram. Nanti kita akan detailkan satu-satu Bapak Ibu ya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke ihram, kita akan membahas yang berkaitan dengan 5 mikot makani. Jadi mikot itu ada 2 Bapak Ibu, ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani itu yang berkaitan dengan tempat. Tempat pertama kali kita melaksanakan ibadah umroh. Nah, di sini yang pertama Dzulhulaifah. Nah, singkat saja, Dzulhulaifah itu tempat mikotnya penduduk Madinah. Kalau seandainya seseorang yang dari Indonesia kemudian turun di Madinah, bandara Madinah contohnya, nah kemudian netap di Madinah selama 2 hari atau 3 hari ya, kemudian baru ke Mekah, maka mikotnya di Dzulhulaifah. Kemudian ada mikotnya Juhfah, itu yang dari arah Syam, Suriah, Palestina, Yordania. Nah itu kalau dari arah sana langsung mau ke Mekah, nah, nanti di Juhfah. Kemudian ada namanya Kornul Manazil, itu diperuntukkan orang yang datang dari arah timur ya, datang dari selatan dan timur yaitu Najd, Riyadh dan lain sebagainya. Yalamlam ya, diperuntukkan bagi jamaah yang datang dari Indonesia, Malaysia, Yaman, Pakistan dan lain sebagainya. Nah, nanti juga Bapak Ibu sekalian nanti menunggu kabar terbaru ya. Nanti mungkin Ustaz Ajun nanti menjelaskan nanti mikotnya apakah langsung di atas pesawat ya. Nah itu ataukah nanti netap di Mekah selama beberapa hari baru nanti ngambil mikotnya di sekitaran Mekah atau biasanya di Masjid Aisyah, Ji'rona dan lain sebagainya, Hudaybiyah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan di sesi terakhir nanti ketika tanya jawab oleh Ustadz Ajun. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima Zatu Erkin. Nah, ini bagi orang yang dari arah Irak. Kemudian larangan ihram. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ini slide-nya saya ini nggih, Bapak Ibu sekalian, saya singkat-singkat ya. Kita kembali ke rukun umroh karena slide-nya itu sebenarnya ada 20-an lebih nggih, saya singkat. Nah, kita mohon maaf, kita akan detailkan ya karena ini slide-nya cuman saya singkat jadi 11. Nah, kita akan jelaskan di sini saja tentang rukun umroh. Pertama, niat atau berihram ya. Tadi rukun umrah ada 5 nggih, niat atau ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Niat atau berihram, tempatnya di mana? Tempatnya di mikot. Sebagaimana kita jelaskan ya, ini ada 5 mikot ya. Untuk orang yang datang dari selain Mekah ya. Kalau sudah menjadi penduduk Mekah, maka nanti mikotnya di Hudaybiyah, Aisyah, Masjid Aisyah atau di Ji'rona ya. Pilih salah satu dari 3 itu. Yang pertama niat. Nah, gimana cara niatnya? Gimana? Oh, saya nggak hafal niatnya, Pak Ustadz. Oh, tenang aja, Bapak Ibu, nggih. Nanti dipandu. Ya, nanti dipandu oleh Ustadz Wahyu. Nanti di sana ada mutawifnya. Ya, ada mutawifnya. Nanti mandu. Biasanya nanti di tempat mikot ya, atau kalau misalkan di Yalamlam ya, di atas pesawat, nanti insya Allah ada yang mandu, Bapak Ibu ya. Nanti ada yang mandu. Nanti insya Allah tour leadernya, nggih. Bu Khairul Umatin insya Allah akan memandu atau nanti barangkali ada yang
laki-laki berkenan untuk membantu untuk niatnya seperti itu ya. Nanti kita bareng-bareng niatnya. Nah, ada dua versi niatnya dan ini boleh diamalkan salah satunya. Yang pertama labbaik Allahumma umratan, lafadz umrohnya. Nggih, jenengan sudah dikasih nggih buku panduannya nanti insya Allah ada buku panduan dari kantor nggih Bapak Ibu. Buku panduannya nanti juga ada lafadz niat di situ. Labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu untuk umroh. Itu artinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yang sering dipakai, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, itu di antara dua itu kita suruh milih salah satu. Setelah berihram kemudian menuju ke Masjidil Haram ya, kemudian di sana mungkin kita nanti makan-makan dulu ya, istirahat sebentar, tapi tetap menjaga larangan-larangan ihram jangan sampai dilanggar. Nah, nyampe di hotel Mekah, kemudian barulah nanti Bapak Ibu sekalian menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nanti ada doa khusus untuk masuk Masjidil Haram. Nanti kita akan pelajari di hari Ahadnya Bapak Ibu. Kemudian ketika tawaf juga banyak sekali ya doa-doanya ya, walaupun secara spesifik Rasulullah tidak mengajarkan secara khusus ya, putaran pertama ini, putaran kedua ini ya, secara umum Rasulullah mengajarkan. Contohnya seperti antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk selain itu ijtihad para ulama ya, termasuk ijtihadnya di Kemenak itu ada juga buku panduannya ya untuk jamaah umroh maupun haji. Dan buku-buku panduan yang lainnya itu ada panjang sekali Bapak Ibu, doa-doanya di setiap putarannya. Insya Allah tenang saja Bapak Ibu, di Hanatur itu tidak dilepas begitu saja ya. Dari mulai di Indonesia dibimbing dengan manasiknya, kemudian nyampe sana pun Insya Allah tidak pencar Bapak Ibu nggih. Nggak mencar dalam artian kita umrohnya bareng-bareng ya, saling saling menunggu lah. Kalau misalkan ada misalkan yang jalannya agak lambat, kita tunggu ya. Pokoknya kita bareng-bareng tawafnya sampai dari ihram, tawaf, sa'i sampai selesai sampai tahallul. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ya, dimulai dari Hajar Aswad, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad ya. Maka ketika memulai di Hajar Aswad ya, maka disunnahkan untuk memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebenarnya disunahkan untuk mencium ya, tapi karena kondisi ya yang tidak memungkinkan ya cukup memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berputar, tandanya Hajar Aswad Bapak Ibu, ketika kita menoleh ke belakang ada tanda hijaunya, lampu hijau. Itu berarti lurus itu Hajar Aswad. Di situlah kita nanti melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim dengan memberikan isyarat kepada Hajar Aswad. Terus muter nanti sampai di rukun Yamani ya. Nanti baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya, dan lain-lain. Kemudian setelah tawaf, kemudian kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat ya setelah tawaf, kemudian minum air zam-zam, doa bareng, kemudian setelah itu ke mas'ah atau tempat sa'i, dimulai dari sofa, diakhiri di marwah. Dan juga ada doa-doanya Bapak Ibu sekalian. Salah satu doa di sa'i adalah Bismillahi Bismillahi abda'u bima pada Allah bi wa rasuluh. Aku memulai dengan apa yang dimulai Allah dan Rasulnya ya. Memulai kemudian sa'i sebanyak 7 kali, dia mulai di sofa, diakhiri di marwah. Jadi sofa marwah itu sekali Bapak Ibu, marwah sofa 2 kali ya hitungannya, sofa marwah lagi 3 kali. Pokoknya bukan berarti sofa marwah, marwah sofa baru sekali, bukan. Sofa marwah sekali, marwah sofa sekali ya. Jadi totalnya sofa marwah sekali, kemudian balik lagi marwah ke sofa udah 2 kali. Seperti itu nih. Semoga bisa dipahamin. Insya Allah lebih detailnya kita akan belajar di manasik umroh pada hari Ahadnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu, setelah kita melaksanakan sa'i ya, nah, ketika di sa'i nanti ada pilar hijau Bapak Ibu, ada pilar hijau, nanti kita tunjukkan videonya. Ada pilar hijau, ketika di pilar hijau disunahkan membaca doa ya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu, dan seterusnya.
Ya, dan disunahkan lari-lari kecil. Nah, kemudian setelah melewati pilar hijau disunahkan jalan biasa lagi. Begitu seterusnya sampai di akhir sa'i, yaitu finishnya di Marwah, kemudian kita keluar dari Masjidil Haram, kemudian tahallul. Ya. Yang keempat, rukun daripada rukun umroh adalah tahallul, yaitu memotong rambut. Untuk perempuan disunahkan 3 helai, ya minimal 3 helai. Untuk laki-laki juga eh, minimalnya juga 3 helai. Tapi kalau paling afdolnya ya, paling utamanya itu dicukur habis botak, nggih, untuk laki-laki. Seperti itu kata Imam Nawawi seperti itu. Yang paling afdol itu dibotak karena semakin banyak yang rambut yang ditahallulin ya untuk laki-laki terutama, maka itu akan merontokkan dosa-dosanya. Yang kelima adalah tertib, wajib tertib Bapak Ibu. Jangan sampai sa'i dulu baru tawaf baru ihram ya. Jadi harus tertib mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagaimana wudhu kan, muka dulu, kemudian membasuh kedua tangan kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Kan nggak boleh Bapak Ibu misalkan wudhu kaki dulu, kemudian baru kepala, kemudian baru tangan, baru muka, kan nggak boleh ya, harus urut. Begitu pula umroh juga harus urut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja larangan-larangan ihram? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada namanya fidyatul adza, yaitu dam. Dam itu denda. Dendanya boleh memilih antara menyembelih kambing, memberi makan 6 fakir miskin, atau puasa selama 3 hari. Ya, ini untuk siapa saja, untuk yang melanggar misalnya mencukur atau mencabut rambut seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, jenggot, dan menyisir rambut jika ada kekhawatiran jika rambut akan tercabut. Jadi nggak boleh ya Bapak Ibu merontokkan rambut, ya, apalagi mencukurnya itu sangat dilarang ketika umroh. Kemudian menggunting kuku, ya, itu juga nggak boleh Bapak Ibu. Menggunakan wangian yang bersolek juga nggak boleh kecuali sebelum ihram. Itu pun harus di pakaian saja, nggak boleh di badan. Kemudian larangan khusus laki-laki mengenakan pakaian berjahit, nggih. Bapak-bapak nggih harus diingat nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Seperti apa? Contohnya pakaian dalam ya, apa namanya, kaos dalam itu nggak boleh, harus dicopot. Contohnya lagi CD, celana dalam, atau sempak, mohon maaf, itu juga nggak boleh dipakai bapak bapak jadi nggak boleh pakai pakaian yang berjahit dengan model apapun. Lah gimana Ustadz hukumnya pakai apa namanya, pakai shawl, itu kan ada jahitannya. Shawl itu bukan bagian dari pakaian Bapak Ibu jadi boleh-boleh saja. Apa hukumnya pakai tas selempang, kan ada jahitannya, boleh Bapak karena itu bukan bagian dari pakaian. Apa hukumnya pakai sabuk? Itu kan ada jahitannya boleh, tetap boleh karena sabuk itu fungsinya buat mengencangkan, bukan buat menutupi aurat, atau difungsikan sebagai pakaian, bukan bukan sebagai difungsikan bukan sebagai pakaian, tapi sekedar untuk mengencangkan pinggang saja. Kemudian juga dan mengenakan sepatu yang menutup keseluruhan kaki. Nah, nggak boleh pakai sepatu, untuk bapak-bapak, karena ada hadis yang melarangnya. Ya, kalau bisa pakai sendal, sendalnya yang nggak berjahit. Kemudian mengenakan penutup kepala, baik sebagian maupun menyeluruh. Pakai peci, bapak nggak boleh pakai peci seperti ini. Pakai topi juga nggak boleh ketika sudah berihram. Nah, gimana hukumnya kalau pakai payung? Pakai payung nggak apa-apa bapak Ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu juga nggak apa-apa. Karena payung itu bukan termasuk penutup kepala. Nggih. Karena payung itu bukan termasuk penutup kepala, sekedar untuk apa namanya, supaya terhindar dari sinar matahari. Kemudian selanjutnya, untuk larangan khusus perempuan itu apa saja? Mengenakan sarung tangan dan cadar tanpa adanya uzur. Jadi mohon maaf, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, tetap boleh menutup muka atau cadar atau masker dan sejenisnya kalau dalam keadaan darurat, itu nggak apa-apa ya. Tapi lebih baiknya dibuka ya, karena memang lebih afdolnya seperti itu. Pun juga sarung tangan harus dilepas untuk perempuan. Kalau melanggar gimana? Ya tadi
dam opsionalnya, menyembelih kambing. Kalau misalkan nggak ada, memberi makan fakir, 6 fakir miskin. Kalau misalkan nggak ada, bisa puasa selama 3 hari. Mohon maaf Bapak Ibu, nggih. Ini ternyata Zoom-nya itu cuma 40 menit ya. Padahal biasanya bisa Bapak Ibu ini menggunakan Zoom dengan link yang sama 1 jam lebih. Tapi mohon maaf untuk kali ini. Nanti insya Allah kita akan buka lagi ya sesi Zoom-nya yang kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggih. Ini sudah hadir 18 orang, luar biasa semangatnya Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Baik. Kemudian ada namanya fidyatul jaza bimithlihi, membayar dam seharga hewan yang diburu. Membayar dam seharga hewan yang diburu. Itu untuk pelanggaran jenis apa? Yaitu berburu hewan. Ya, berburu hewan itu nanti pelanggarannya membayar dam seharga hewan yang dibunuh. Kemudian malah fidyatafi, tidak perlu membayar dam. Ya. Contohnya berkata kotor dan berdebat kusir, khitbah dan akad nikah. Konsekuensinya adalah khitbah atau nikahnya tidak sah. Baik, ini ada pertanyaan. Baik, nanti kita jawab nggih Bu Maryam nggih nanti setelah apa namanya kita jelaskan. Boleh Bapak Ibu boleh ditulis di chat sini nggih atau nanti bisa ditanyakan secara langsung juga boleh ya. Kita tampung dulu nggih pertanyaannya Bapak Ibu. Bisa di apa namanya copy paste dulu Bu Maryam nggih pertanyaannya karena ini nanti mungkin berpotensi kita ada sesi kedua karena ini Zoom-nya cuma 40 menit ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ini memang suatu pelanggaran di dalam umroh tetapi tidak membuat umrohnya batal pun juga tidak membuat seorang dikena denda atau dam. Yaitu itu tadi berkata kotor, berdebat ya akad nikah. Tapi itu akan mengurangi pahala kita ketika umroh. Maka sebisa mungkin kita tahan emosi kita, kita bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, ya kita beretika lah kepada Allah ketika melaksanakan ibadah umroh. Kemudian fidyah mughalladhah, ini pelanggaran terberat. Ini tidak ada opsi lain kecuali menyembelih kambing, yaitu jima atau hubungan intim dan mencumbu istri. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti ketika sudah ihram ya, sangat dijaga sekali ya, harus dijaga hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan ihram ini. Insya Allah nanti bakal diingatkan terus ya oleh tour leadernya ya Bu Khair Umatin, nanti juga diingatkan juga oleh Ustadz Wahyu larangan-larangan daripada ihram. Kemudian insya Allah kita lanjutkan ini Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu sekalian apa namanya bisa sedikit tergambar dalam pikiran Bapak Ibu sekalian gimana sih suasana daripada umroh seperti ini Bapak Ibu nggih. Apakah terdengar Bapak Ibu? Kemudian setelah itu kita setelah tawaf ya ini Ramadan tahun lalu Bapak Ibu nggih. Ini Ramadan tahun lalu. Nah, seperti ini suasananya. Kemudian kita akan beralih setelah tawaf doa bersama seperti ini suasananya Bapak Ibu. Sampaikan salam kami sampaikan salam hormat kami ya Allah terkadang kami selalu dapat taat pada seperti itu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa nanti jenengan di sana persiapan doa-doa apa saja yang
ingin jenengan tanyakan ya dipersiapkan, kalau bisa ditulis ya. Nah, nanti baru ketika di sana supaya nggak bingung mau doa apa ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini suasana daripada sa'i di tempat Mas'a ya, ada pilar hijaunya. Bismillah, kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini namanya pilar hijau nggih. Nah, di sini nanti disunahkan lari-lari kecil dan membaca doa yang dibaca Ustadz tadi nggih, Ustadz Wahyu. Nah, ini suasana sa'i. Kemudian ini suasana tahallul Bapak Ibu nggih. Nah, jadi ini Ustadz Ali Fauzi karena sudah pernah umroh ya, sebelumnya mentahalulkan dulu yang belum pernah umroh seperti ini. Nanti yang ditahalulkan Ustadz Ali Fauzi nanti mentahalulkan temannya yang lain. Bagi ibu-ibu nanti ditahalulkan oleh suaminya, nanti baru bisa mentahalulkan yang lain ya. Seperti itu. Setelah melaksanakan tahallul ya, kita salam-salaman, minta maaf ya. Barangkali ada kesalahan ketika umroh atau ketika di hotel ya, minta maaf supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Pokoknya di sana itu luar biasa Bapak Ibu nggih. Semuanya itu jenengan pasti merasakan nikmatnya beribadah di sana. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian selanjutnya tertib ya, harus tertib dimulai dari ihram dulu, kemudian dilanjut tawaf ya. Kemudian setelah itu sa'i, setelah sa'i baru tahallul ya. Itu. Jadi 5 rukun umroh ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu nggih. Kemudian selanjutnya wajib umroh. Yang tadi yang pertama syarat umroh, yang kedua rukun umroh, yang ketiga wajib umroh. Di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib-wajib dalam umroh. Yang pertama adalah berihram dari mikot, Bapak Ibu sekalian nggih. Berihram dari mikot. Kalau Bapak Ibu tidak berihram dari mikot yang sudah kita sebutkan tadi nggih, maka umrohnya tetap sah tapi kena denda. Dendanya tadi ya, dendanya sudah kita sebutkan tadi ya, opsional. Bisa menyembelih kambing atau memberi makan 6 fakir miskin atau puasa 3 hari. Kemudian yang selanjutnya menjauhkan diri dari larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut, memotong kuku sudah kita sebutkan tadi nggih. Kemudian sudah selesai Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah selesai kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk sesi tanya jawabnya Bapak Ibu sekalian supaya lebih enak nih Bapak Ibu sekalian tanya jawabnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya matikan dulu Zoom-nya ya, karena ini Zoom-nya tinggal 3 menit lagi, nanggung banget ya. Nanti saya share di grup untuk link Zoom-nya, nanti saya share di grup lagi, jangan masuk dengan link Zoom yang saya share yang terbaru ini Bapak Ibu nggih. Mohon izin Bapak Ibu, saya matikan dulu, nanti jangan masuk lagi nggih.